Halo teman-teman, hari ini kita akan membandingkan 3 perusahaan yang bergerak di bidang produsen berbagai bagian daripada otomotif ya. Ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah DRMA. Nanti akan disusul oleh SMSM. Lalu yang terakhir adalah Auto. Ketiga saham ini saya urutkan dari yang posisi pertama, yakni Auto. Auto menjadi pemenang untuk video kali ini, disusul oleh SMSM, dan yang terakhir adalah DRMA. Dan seperti biasa saya akan bahas DRMA terlebih dahulu karena dia berada di posisi terakhir. Apakah berada di posisi terakhir akan mengakibatkan DRMA ini memiliki fundamental yang buruk? Kita akan langsung cek bersama-sama dari DRMA terlebih dahulu. Nama perusahaannya adalah Dharma Polymetal Tbk dengan kode emiten DRMA. Kita mulai dari sejarahnya terlebih dahulu. Ini merupakan bagian daripada Triputra Group, salah satu konglomerat di Indonesia karena mereka bergerak di banyak sekali bidang ya. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang saudaranya Tapji yang menjadi jawara di setiap video pertarungan perusahaan sawit. Tetapi saudaranya yang satu ini mungkin masih belum terlalu sukses ya, karena ya meskipun fundamentalnya cukup standar, tapi itu tidak cukup untuk menjadi jawara di versus kali ini. Siapa tahu kedepannya mungkin DRMA akan menjadi jawaranya, sama seperti Tapji yang memiliki fundamental yang bagus banget. Cuman karena sektor daripada DRMA dan Tapji itu berbeda, maka perbandingannya juga sepertinya juga berbeda, karena mereka bergerak di bidang otomotif ya. Cuman prospeknya juga cukup menjanjikan juga sih DRMA ini, mungkin karena valuasinya yang udah mahal sehingga PR-nya kalah daripada SMSM dan juga Auto. Kita lihat dulu dari sejarahnya terlebih dahulu ya. Dharma Polymetal Tbk sebagai holding company Dharma Group yang berdiri sejak tahun 89, udah lama banget. Bergerak di bidang usaha komponen otomotif untuk sepeda motor dan mobil. Telah menjadi bagian dari mata rantai pasokan otomotif terintegrasi dengan produk-produk suku cadang dan komponen yang inovatif dan berkualitas sesuai dengan standar pabrikan kelas dunia. Ya, mantap. Salah satu perusahaan, anak perusahaan daripada Triputra Group. Ya, dengan moto Excellence Through People and Process, memiliki pelanggan yang bereputasi baik dari merek-merek terkenal di dunia serta berkelanjutan dengan hubungan jangka panjang. Ke depan, siap untuk menjadi bagian dari kebangkitan sektor otomotif termasuk dalam menyambut era revolusi industri 4.0 dengan menerapkan digitalisasi di rantai proses bisnisnya dan pengembangan dan produksi komponen dan parts kendaraan listrik di tanah air sebagai perwujudan dari exist to contribute kepada bangsa. Untuk bisnis mereka ada banyak banget ya, cuman saya nggak bahas sampai semuanya, paling sekilas aja. Itu yang pertama ada Dharma Polymetal Tbk ya. Ini untuk fokus memproduksi komponen sepeda motor dan mobil serta menjadi salah satu supplier industri otomotif ternama di Indonesia ya. Pelanggannya banyak banget, kita bisa lihat di sini ya. Ini dia, Astra Honda Motor, Honda, Toyota Indonesia, Hyundai, Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu, TVS, Kawasaki, ASKI, KYB. Banyak banget ya. Jadi memang mereka fokus ke bidang ini sih, karena mereka juga cukup dekat dengan Astra Group. Karena kita tahu sendiri ya, ada hubungan yang sangat dekat antara pendiri daripada Triputra Group dan pendiri daripada Astra Group. Ya, ada keluarga. Jadi bisa dibilang ini adalah keponakan daripada Pak William ya. Pendirinya ini keponakan daripada Astra Group, Pak William, sehingga memiliki hubungan bisnis yang cukup dekat antara Astra dan Triputra Group ini. Dan juga untuk informasi, Saratoga ini juga merupakan anak daripada Pak William sehingga menjadi sepupuan dengan Triputra Group ini. Ya, kita langsung lanjut aja di bisnis kedua mereka, ada Dharma Electrindo Manufacturing. Ya, untuk wiring harness dan lain-lain sih. Lalu ada Dharma Polyplast, Control Cable In. Lalu ada Dharma Precision Part, Dharma Precision Tools, Sankey Dharma In, lalu Dharma Kyungshin Indo. Ini sampai kerjasama dengan perusahaan daripada Korea Selatan ya. Pelanggan mereka adalah Hyundai, merek mobil daripada Korea Selatan. Ya, jadi untuk prospeknya sih cukup cerah ya, karena kendaraan kita butuhkan sih.
So prospeknya cukup cerah. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya ada Dharma Inti Anugrah. Kalau kita baca di sini sih oke-oke aja ya. Nggak ada berita negatif secara hukum yang memberatkan perusahaan. Jadi oke-oke aja. Selanjutnya kita lihat laporan keuangan daripada DRMA ini yang saya sudah download. Kita akan bandingkan dengan RTA Business ya. Di posisi terakhir, bagaimanakah fundamentalnya? Yuk kita cek sama-sama. Dan beginilah penampakan fundamental DRMA. Kita mulai dari pemegang sahamnya. Tadi kita sudah bahas Dharma Inti Anugrah itu memegang 47%. Lalu posisi masyarakatnya 14%, jadi aman ya. Selanjutnya kita lihat di laporan keuangannya yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022, di mana net profitnya itu 143 miliar rupiah. Lebih besar sih net profitnya, jadi kurang bagus menurut saya. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan bentuk satuan, jadi tidak perlu kita kalikan apa-apa lagi sih. Kita coba cek laporan laba rugi. Di bagian laba rugi diatribusikan ke entitas induk itu 143 miliar rupiah ya, cukup akurat di RTA Business. Lalu selanjutnya PR-nya 11 kali. Nah ini dia yang menjadikan posisi terakhir dari PR-nya cukup tinggi ya. Dengan liquidity kurang nasionalnya 142%. Ini kita bandingkan antara aset lancar dan hutang jangka pendek ya. Untuk aset lancar 1,2 triliun, lalu untuk hutang jangka pendek 901 miliar rupiah. Jadi aset lancarnya lebih besar dengan transaksi hari ini. Turnovernya 16 miliar rupiah untuk sesi pertama ya. Sekarang udah jam 2 sih. Tapi ternyata wow, dia ARB hari ini ya. Wow, kenapa ya? Mungkin karena valuasinya yang udah cukup mahal sih. Cuman pergerakannya memang luar biasa ya. Dari 1 tahun yang lalu udah naik banyak banget. So gitu aja sih untuk DRMA. Posisi terakhir, bagaimana sisa kedua-duanya? Yuk kita bahas dulu dari SMSM ya, posisi kedua. Halo teman-teman, di posisi kedua ada Slamet Sempurna Tbk dengan kode emiten SMSM, kita panggil SMSM. Di posisi kedua kita lihat dulu sejarah mereka ya. Mereka juga berdirinya udah cukup lama sih. Didirikan di Indonesia pada tanggal 19 Januari tahun 76 ya. Dan untuk keahlian mereka memproduksi filter, radiator, oil coolers, condenser, brake pipe, fuel pipes, fuel tanks, exhaust system, dan press parts. Merek dagang Sakura Filter telah terdaftar di lebih dari 90 negara dan juga telah terdaftar sebagai perusahaan publik sejak tahun 96 dan sekarang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, untuk produk-produk mereka kita bisa lihat di sini ya. Tadi sudah disebutkan ada Sakura Filter. Lalu selanjutnya juga ada radiator. ADR radiator ya. Ini benar-benar kendaraan juga sih, mirip dengan sisa perusahaan yang akan kita bahas juga nanti ya. Memang perusahaannya di request oleh teman-teman ini benar-benar kental di kendaraan ya. Kita lihat dulu pemegang sahamnya ada Adrindo Inti Perkasa. Kalau kita baca di sini sih ya juga aman-aman aja sih. Baik, jadi ya untuk prospeknya juga cukup aman ya. Kendaraan dibutuhkan oleh orang banyak pastinya. Untuk fundamentalnya bagaimana ya? Kita akan bahas di video sekarang. Kita akan pindah ke PDF dan RT Business untuk melihat fundamental daripada SMSM ini. Yuk, mari kita pindah. Dan beginilah penampakan fundamental daripada SMSM, teman-teman. Ya, kita mulai dari profilnya dulu. Kita lihat pemegang sahamnya Adrindo Inti Perkasa yang tadi kita sudah bahas itu memegang 50%. Porsi publiknya 49%, jadi beda tipis ya. Ini cukup berbahaya sih bagi saya. Cuman ya karena masih di bawah 50% masih kita toleransi lah. Lalu kita lihat fundamentalnya yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Untuk net profitnya itu sebesar 377 miliar rupiah. Di laporan laba ruginya yang di PDF itu benar 377 miliar rupiah juga ya. Jadi cukup akurat untuk RTA Business. Selanjutnya kita lihat PR-nya 9,61 kali. Ini lebih baik daripada DRMA. Cuman masih di posisi kedua. Jadi ya kita coba lihat bagaimana yang posisi pertama nanti ya. Untuk liquidity daripada SMSM itu kurang rasionya 439%. Ini 4 kali lipat sih. Untuk laporan laba rugi ya kita udah lewatkan. Sekarang kita masuk ke aset lancarnya. Untuk aset lancarnya dia sebesar 3 triliun rupiah dengan liabilitas jangka pendek itu sebesar
704 miliar rupiah. Jadi cukup berbanding jauh banget ya. Jadi SMSM ini kurang rasionya cukup sehat, 4 kali lipat daripada hutang jangka pendek. Untuk turnover hariannya 3,2 miliar rupiah. Ini cukup bagus sih. So, untuk SMSM ini udah memenuhi kriteria watchlist standar saya, yakni PL-nya 10 kali ke bawah. Cuman belum masuk ke watchlist premium saya. Tapi bagaimana dengan yang posisi pertama, auto? Yuk langsung aja kita pindah ke auto, jawara kita untuk video kali ini. Halo teman-teman, dan inilah juara kita untuk video kali ini, Astra Auto Parts Tbk dengan kode emiten AUTO atau kita panggil saja Auto. Ya, di juara pertama dan juara ketiga memiliki hubungan yang cukup dekat. Ada hubungan kekeluargaan antar pendiri perusahaan. Tentu saja hari ini membuat kesinambungan bisnis antara kedua perusahaan ini, sehingga ya bisa dibilang saling bantu-membantu ya. Kita akan bahas juara satu kita ya. Jadi ini memang juara kita sih. Kita lihat dari sejarahnya terlebih dahulu. Perusahaan Astra ini ya, tahun 76 berdiri sebagai PT Arva Data Motor, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan otomotif, perakitan mesin, dan konstruksi. Pemilik dari perusahaan ini adalah Pak William Suryajaya dan PT Jaya Pirusa ya. Kita tidak usah lihat terlalu lengkap ya, pokoknya intinya sejarahnya kita tahu deh. Dan untuk bisnis mereka yang mereka jalani itu ya di sebelah sini ya. Kegiatan usaha kami berfokus pada proses produksi dan distribusi aneka ragam suku cadang kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, dengan segmen pasar terbesar adalah pasar pabrikan otomotif ya, original equipment manufacturer, dan pasar suku cadang pengganti itu juga ya, RM ya. Untuk manufakturnya ada roda 4 dan roda 2 ya. Engine part ada, body and chassis part ada, electronic and electric part, drive and train transmission ya. Bagian-bagian kendaraan ini diproduksi mereka juga seperti lampu, bahkan sampai wiper juga ada. Lalu untuk lampu yang sebelah sini juga ada ya. Cuman kalau untuk ban sih kayaknya sih nggak ada ya. Ban itu berbeda bagian lagi sih, karena materialnya juga cukup berbeda ya. Jadi gitu aja sih untuk auto ini. Prospeknya cukup cerah. Untuk pemegang sahamnya itu ada Astra International Tbk ya. Ini induknya loh, konglomerat. Astra International ini ada pegang UNTR, United Truck Stores yang jual kendaraan berat, lalu juga auto ini, lalu ada banyak perusahaan-perusahaan lainnya ya, sampai Astra Agrolestari yang bergerak di bidang sawit juga mereka miliki ya. Untuk beritanya sih aman-aman aja ya. Jadi kita langsung aja pindah ke bagian IDX, laporan keuangannya yang saya sudah download. Nanti kita bandingkan dengan RT Bisnis ya. Juara satu kita, fundamentalnya seperti apa sih? Yuk kita kepoin. Dan ini adalah fundamental juara kita auto ya. Dari tadi kita sudah bahas antara Astra International Tbk ya. Dia memegang 80% saham auto, lalu porsi masyarakatnya 20%. Lalu kita lihat fundamentalnya yang sudah update juga sampai kuartal kedua tahun 2022 ya. Wow, ini saham otomotif sangat rajin ya. Dia sudah melaporkan kuartal kedua loh, padahal banyak perusahaan yang masih belum, dan itu membuat saya cukup kecewa sih ya. Tapi ini untuk saham kendaraan kayaknya cukup bagus ya, karena ada update sampai kuartal kedua. Untuk net profitnya gede banget, 432 miliar rupiah, berbanding jauh dengan operating profitnya sih. Kemungkinan labanya itu datang dari kegiatan investasinya ya, jadi kurang bagus. Selanjutnya kita cek di bagian ini ya, laporannya di PDF. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan pembulatan jutaan. Jadi perlu kita kalikan 1 juta. Lihat di laporan laba rugi. Laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu 432 miliar rupiah. Coba, cukup akurat. Untuk labanya itu datang dari mana? Kita coba cek ya. Penjualan ada. Lalu penjualan dan pendapatan usaha ya. Lalu selanjutnya kita cek yang bagian lain. Pendapatan lain-lain. Ups. Bentar. Oh ya, jumlah laba brutonya 1,1 triliun dan dikurangi beban-beban lain. Baik. Oh, oke. Untuk di sini sih penjualan dan pendapatan usahanya cukup gede ya. 8,5 triliun. Sales and revenue. Mungkin pendapatan lain-lain kali, tapi belum dijabarkan di sini ya. Pokoknya untuk net profitnya 432 miliar rupiah. Sehingga PR-nya 6,85 kali ya. Belum masuk watchlist premium sih, cuman udah oke sih.
Selanjutnya untuk liquidity-nya kurang hasilnya 153% ya. Ini perbandingan antara aset lancar dan hutang jangka pendek. Untuk aset lancarnya 7 triliun. Lalu untuk liabilitas jangka pendeknya sebesar 4,6 triliun ya. Berarti masih lebih besar aset lancarnya sih. Untuk hari ini turnover-nya 3,54 miliar rupiah pas jam 2:28 menit. Cukup oke. Jadi auto ini jawara kita untuk video kali ini ya. Sisanya sih yang masih layak investasi paling cuma SMSM ya. Untuk DRMA masih belum terlalu menarik bagi saya. Jadi kalau teman-teman disarankan dari ketiga saham ini cuman auto sama SMSM dulu ya. Untuk referensi dari watchlist saya sih saham kendaraan juga masih belum ada sih ya. Jadi untuk sementara ya auto oke lah. Begitulah versus antara saham kendaraan ini yang di request oleh teman-teman ya. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.